Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan pernyataan dari si Menak Yakut soal ya Amin ya yang mengatakan pilih Amin adalah bid'ah begitu kan. Tetapi cukup menarik begitu kan. Ada sesuatu statement dari Gus Salam yang mengatakan bahwa panik ya, orang-orang panik dan mental jongos katanya begitu ya. Pasangan Amin disebut bid'ah, Gus Salam mengatakan wah ini panik dan mental jongos katanya begitu ya di akun Twitternya begitu. Yang jelas ini perdebatan-perdebatan yang sangat luar biasa walaupun secara implisit begitu kan ya tidak mengatakan bahwa ya pasangan Anies Caimin begitu kan. Tapi yang jelas kata-kata Amin ya lalu kemudian capres yang dibicarakan mereka arahnya ke situ begitu ya. Ya walaupun si Menak Yakut misalnya tidak ingin dukung Anies Caimin ya terserah begitu kan. Tidak perlulah memainkan hal seperti itu. Menurut saya seperti itu begitu kan. Artinya selama ini begitu kalau hal-hal itu dipolitisasi sampai kapanpun itu tidak menemukan titik temu begitu. Pasti digoreng habis-habisan begitu. Padahal kalau kita melihat dari kader PKB tidak semestinya mengatakan seperti itu begitu kan. Lihat saja PKB. Kata PKB gimana? Wah, ya masyarakat Indonesia sudah paham seperti apa yang disampaikan Menak Yakut. Si Nasdem juga mengatakan, "Wah, ini gimana? Agak gimana ini si Menak Yakut begitu ya." Sebagai seorang publik begitu, pejabat publik begitu, maka seharusnya tidak perlulah seperti itu begitu ya. Apalagi ya kata Bawaslu begitu kan. Mengatakan tidak perlulah pejabat publik itu mengatakan seperti itu begitu. Sayang seribu sayang begitu kan. Benar juga di satu sisi begitu ya. Bahkan ya kata netizen banyak sekali yang berkomentar bahwa Yakut ini ya katanya begitu ya. Yakut dan Majlub ya. Justru kalian yang panik diserang satu orang ya sekandang yang menggonggong katanya begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Wah, wajar inilah negara demokrasi begitu ya. Bukan hanya mentalnya jongos, juga wajahnya. Lihat saja, wah ini kok bisa mengarah ke situ begitu. Tidak boleh polarisasi yang ada begitu kan. Ya banyak sekali pro dan kontra. Tapi kami melihat inilah negara demokrasi begitu kan. Kita memberikan kebebasan kepada siapapun, tapi kita tahu dengan etika-etika yang ada begitu. Jadi persoalannya kalau masalah ya mau milih silahkan memilih si A si B dan silahkan begitu kan. Tidak menjadi masalah begitu kan. Karena inilah bagian dari demokrasi kita. Di satu sisi seperti itu begitu ya. Yang penting apa? Polarisasi jangan dibangun. Ini yang menjadi ya kemunduran demokrasi yang selama ini begitu kan. Kalau tidak ingin mendukung ya silakan jangan mendukung begitu kan ya. Tetapi kalau ingin mendukung ya silakan mendukung begitu kan. Tidak usah beralibi seperti itu begitu kan ya. Bid'ah dan sebagainya begitu ya. Bahkan ini ya PKS pilih Anies Mohaimin ya, kamu dan keluargamu gimana? Ya tetap dong ya pilih Anies Caimin begitu. Mantap yang sangat luar biasa begitu ya. Semakin ketar-ketir ketika PKS menentukan arah dukungannya begitu ya. Kemana arah dukungannya PKS? Ya tentu kepada Anies Baswedan. Sudah jelas di situ begitu ya. Maka kata netizen begitu kan harus dijaga ya tata krama dan akhlak sebagai pejabat negara katanya begitu ya. Maka ya benar juga netizen mengatakan seperti itu begitu kan. Gini harus dijaga begitu kan sebagai pejabat publik. Pejabat publik kan sebenarnya netral begitu mau arahnya kemana ya silakan begitu kan ya bukan tiba-tiba memilih si A, si B dan si C lalu kemudian ketidaksukaannya dilontarkan di sana sini begitu kan. Ini kan sayang seribu sayang begitu. Ya menurut saya pribadi inilah negara demokrasi dan yang menjadi penghambat demokrasi ya seperti ini orang-orang seperti ini polarisasi yang ada ya lalu kemudian secara terang-terangan mengatakan seperti itu begitu kan ya. Bahkan ya kata Gus Salam di sini pasangan Amin disebut bid'ah. Gus Salam mengatakan panik dan mental jongos begitu ya. Bahkan ini ada seorang yang terlihat panik dan menyebutkan pasangan paslon ya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ya. Mengatakan ya amin bid'ah katanya begitu. Politisasi agama, politik identitas bid'ah itu panik ya sama dengan panik katanya begitu ya. Bermental jongos kata pengasuh pondok pesantren Mambaul Arif ya Denanyar Jombang Kiai Abdul Salam Sohib ya Gus Salam ya di akun Twitter pribadinya. Bahkan ketika itu Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qomas melontarkan candaan soal pasangan baca pres ya Amin ya akronim tersebut dipakai oleh Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dia menyebutkan memilih Amin berarti bid'ah katanya begitu. Siapa lagi coba kalau bukan arahnya ke situ begitu ya. Walaupun ya yang terakhir itu dikutip bahwa ini hanya bercanda begitu.
Hal itu dikatakan Yakut ya soal membuka orientasi P3K ya di Kemenak di Surabaya. Awalnya dia melempar candaan kepada Kepala Balitbang ya di Kemenak Profesor Amin Suyitno. Setelah itu Yakut menyinggung soal Amin yang sedang ramai. Bahkan Profesor Amin Suyitno ini aminnya tambahan atau sudah lama Pak karena lagi ramai ini amin ya. Lagi ramai Yakut di sela-sela sambutannya. Ia melanjutkan candanya tentang nama Amin lalu bertanya apakah nama Amin terkait dengan Anies Caimin ya. Saya nggak tahu ya, saya curiga biasanya panggil Pak Yitno, bukan Amin Suyitno. Jangan-jangan ada capres singkatannya Amin ya, kan itu kan arahnya ke situ walaupun candaannya begitu ya. Lalu Yakut berseru bahwa dirinya tidak akan memilih Amin. Dia juga mengatakan orang yang memilih Amin berarti bid'ah ya. Setelah acara tersebut Yakut ditanya oleh sejumlah awak media, dia menegaskan bahwa ucapannya hanya bercanda, dia meminta wartawan agar tak menyangkut pautkan candaan dengan politik itu. Artinya kalau kita melihat realitas dan perkembangan ini jelas di situ begitu kan ada sesuatu yang kemudian mengarahnya ya bisa saja Anies Caimin begitu. Dan orang-orang di luar sana sudah tahu bagaimana si Menak Yakut ini begitu kan yang menjadi kontroversial ya dan bahkan dari rekam jejaknya begitu kan masyarakat sudah paham seperti apa mereka begitu. Yang jelas kenapa tidak suka pada Amin begitu kan. Sampai segitunya mengatakan bid'ah. Itu kan tidak elok menurut saya pribadi begitu ya. Mengatakan seperti kalau tidak ingin mendukung Anies Caimin ya tidak perlulah bernarasi seperti itu begitu. Candaan seperti itu begitu kan. Karena ini negara demokrasi ya sebenarnya sah-sah aja begitu kan. Tetapi kita lihat saja apakah ini dipertontonkan sebagai pejabat publik begitu kan ya. Sebagai pejabat negara di situ begitu kan ya dipertontonkan kepada masyarakat umum begitu kan padahal sebagai seorang menteri di situ sebagai acuan di situ begitu kepada masyarakat di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini wah ada apa kok bisa begitu kan melakukan seperti itu. Ini kritikan-kritikan luar biasa oleh netizen begitu. Dan bahkan di satu sisi ada yang mengatakan wah gimana sih Menak Yakut ini begitu kan. Kok bisa mengatakan seperti itu katanya begitu ya. Ya wajar inilah yang kita pertontonkan sekarang di pemilu di 2024 segalanya serba ada begitu. Mau ke si A semuanya dimunculkan politik agama, politik identitas, azan dimainkan sana sini dimainkan begitu kan ya. Terus bahkan tidak hanya itu begitu. Setiap pemilu itu muncul polarisasi itu muncul terus kemudian berbagai cara apapun muncul begitu kan. Ini hanya ingin menjadi simpati ya kepada masyarakat begitu kan agar terpilih sebenarnya begitu kan. Kampanye politik sana sini sudah muncul ya masjid dimainkan sana sini begitu jadi ajang kampanye kan begitu logikanya begitu. Artinya ini muncul di tahun-tahun politik begitu. Ini persoalan-persoalan mengapa sekarang ini begitu kan di Indonesia sering terjadi seperti ini yang namanya pencitraan sangat tinggi luar biasa begitu dan bahkan di satu sisi melihat apa namanya ya dari setiap calon dan capres cawapres dia punya pasangan masing-masing dan pendudukan masing-masing. Yang kita mainkan setiap hari ya masalah perbedaan ya masalah agama, masalah politik bahkan ya masjid dijadikan sebagai panggung politik. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.